Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pertama kami, yakni Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Kami dari Forum Komunikasi Siswa Madrasah Alia Mambaul Hikam. Saya sebagai moderator hari ini, yakni Azahratul Wardatila. Di kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu besar, yakni Ibu Khalidah Ulfi Mubarokah. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Mbak. Ya. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah tentunya baik dan selalu bahagia, insya Allah, biidznillah. Dan selalu merasa muda tentunya. Jadwal padat, Bu, ya? Lumayan. Boleh tanya enggak, Bu, ini? Boleh dong. Peran Ibu di sekolahan Alia Mahika ini apa, Bu? Banyak dong pastinya ya. Peran ya. Karena saya kebetulan di Mambaul Hikam ini hanya sebagai guru, peran saya mengajar yang kebetulan diamanai dari salah satu guru kami, yakni Ayah Afla, untuk diminta mengajar di sini. Dan juga yang saya ajar sosiologi, ya mengajar santri-santri sambil belajar bareng lah. Terus bagaimana peran Ibu di luar? Peran saya di luar, peran yang mana ini kira-kira? Boleh dijelaskan satu-satu, Bu? Wah, banyak ini ya. Oke, kalau di luar kebetulan kesibukan ya, mungkin saya akan mengatakan kesibukan ya, bukan peran ya. Kesibukan kita sehari-hari, ya selain mengajar di kampus, kemudian juga di televisi, kemudian juga menjadi salah satu sekretaris di himpunan pengusaha, terus juga lagi merintis usaha kita kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan membuka busana enggak, Bu? Iya benar, di bidang fashion sama kecantikan. Berarti Ibu termasuk desainer ya? Bisa jadi, tapi desainernya otodidak ya. Oh, lanjut, Bu, ya. Di dalam acara ngopi ini kita memiliki tema, Bu, yakni membentuk mindset remaja tangguh yang berkarakter. Benar. Menurut Ibu, remaja itu gimana sih? Pemikiran remaja kan masih labil. Gimana sih, Bu, remaja itu? Jadi kalau kita berbicara remaja nih, namanya remaja itu adalah fase dari anak-anak, kemudian kita masuk pada masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan, di mana kita dari anak-anak menuju dewasa. Dan di masa peralihan tentunya banyak sekali gejolak-gejolak pemikiran yang membuat kita mudah untuk goyah atau labilitasnya tinggi. Sehingga di remaja, yang di fase remaja ini kita sering untuk berontak, kemudian sulit mematuhi peraturan. Kemudian juga di fase remaja ini pembentukan karakternya juga kuat. Jadi fase remaja ini is very important for us gitu, sangat penting untuk kita, guys. Karena fase remaja ini pembentukan karakter kita sangat berpengaruh ketika kita dewasa. Jadi untuk adik-adik yang sekarang lagi fase remaja, kita juga harus hati-hati. Tidak hanya fase untuk senang-senang, tapi juga harus memperbaiki karakter dan mempersiapkan untuk menuju jenjang ke dewasa. Berarti remaja itu harus ditekankan, Bu, ya, dalam pembelajarannya, termasuk untuk menentukan kehidupan selanjutnya, enggak, Bu? Ya sangat, setiap fase sangat menentukan kehidupan kita selanjutnya. Ya. Mungkin fase selanjutnya, kalau kehidupan kita hanya di dunia ya, kehidupan di dunia, setelah itu ada kehidupan akhirat ya. Tapi kalau untuk remaja ini fase, kita mengatakan fase. Fase manusia itu ada fase bayi, balita, anak-anak, kemudian remaja, dan juga fase dewasa. Setelah dewasa kita menuju ke masa tua, dan setelah masa tua kita bersiap-siap untuk menghadapi malaikat penanya di amal kubur ya gitu. Lanjut, Bu, ya. Oke. Mindset yang tangguh. Gimana nih, Bu, cara membentuk mindset yang tangguh sedangkan remaja itu susah sekali, Bu, ya? Bagaimana? Mindset yang tangguh. Jadi mindset itu adalah pola pikir ya teman-teman semuanya. Ketika kita ingin mindset kita bagus, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita sering menerima positive thinking atau pemikiran-pemikiran positif. Jadi kita menerima pemikiran positif, kita bakal bisa nanti membentuk mindset kita secara tidak langsung. Di samping pemikiran positif sering kita keterima, lingkungan or environment itu sangat penting sekali membentuk mindset. Makanya kalau kalian sekarang sering tuh mendengar yang namanya lingkungan toxic or lingkungan not good, itu ketika kalian remaja, kalian harus berusaha untuk
memilih lingkungan itu dengan baik dan benar. Karena dalam fase lingkungan itu mampu untuk membuka pola pikir kita, menentukan pola pikir kita. Jadi teman-teman atau anak-anak semuanya yang di luar sana yang dalam fase remaja, lingkungan itu penting untuk ditentukan karena itu mampu membentuk pola pikir kita. Kalau kalian ingin memiliki pola pikir yang sangat tangguh dan positive thinking atau pemikiran yang positif, so kalian harus memilih lingkungan yang positif, lingkungan yang tangguh, dan juga lingkungan yang membawa kemanfaatan buat kalian. So kalian harus berhati-hati, don't be careful your fast gitu. Jadi kita sebagai remaja itu harus sangat berhati-hati ya Bu ya? Tidak hanya remaja, dewasa kita harus berhati-hati. Iya, betul. Pada intinya keywordnya dalam proses kehidupan kita harus berhati-hati dalam semua pilihan. Setiap pilihan selalu memiliki konsekuensi. Ketika kalian berani memilih sesuatu, kalian harus benar-benar bersiap untuk menerima konsekuensi itu. Jadi bijaksana lah. Ya. Terus Bu ya, seseorang itu perlu memiliki karakter. Caranya kita untuk berkarakter itu bagaimana ya Bu ya? Karakter and prinsip, ini adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Kalau kalian ingin memiliki karakter tentu, maka bentuk prinsip kalian dengan kuat. Prinsip di era sekarang, prinsip di komunitas sekarang, di lingkungan sekarang, itu is very important teman-teman. Sangat penting sekali, karena prinsip itu adalah controlling kita. Kalian jangan mudah untuk terbawa arus, kalian jangan mudah untuk mengikuti arus ketika ke kanan, ke kiri, kemudian kita lurus-lurus, tidak memiliki prinsip yang jelas. Maka anak remaja itu wajib membentuk prinsip kalian. Dari apa? Dari tujuan hidup kalian. Makanya remaja sekarang itu bukan harus remaja yang hanya berlaya-laya saja, tapi kalian juga harus menentukan kalian nanti itu ingin jadi apa 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, dan langkah kalian yang kalian putuskan itu harus berkesinambungan dengan tujuan kalian. Ketika itu tidak berkesinambungan dengan tujuan kalian, yuk kalian harus hindari itu, karena itu bisa mengganggu keseimbangan atau balance prinsip kalian dan karakter kalian. Jadi kalau ingin punya karakter yang bagus, tentukan prinsip yang bagus, dan juga tentukan bagaimana kalian menjalani tujuan hidup itu dengan fokus. Remaja tidak hanya senang-senang loh ya. Remaja itu adalah fase peralihan kalian menuju dewasa. Ketika kalian sudah menuju dewasa, maka kehidupan itu akan lebih real stage. Sangat-sangat benar-benar ini adalah bagian hidup kalian gitu. Maka jangan sia-siakan fase remaja ini gitu. Jadi meskipun kita sebagai remaja itu fasenya untuk mencari jati diri ya Bu ya? Mencari jati diri, menentukan jati diri ya. Dan hati-hati dengan lingkungan. Pembentukan karakter, pembentukan pola pikir, pembentukan perilaku itu juga bisa dari remaja. Lingkungan itu sangat penting, sehingga lingkungan yang bagus akan menentukan karakter yang bagus, lingkungan yang bagus akan menentukan pola pikir yang bagus. Jangan sampai kalian masuk kepada lingkungan yang hanya pada lingkungan yang nyaman pada diri kalian, tapi melupakan nilai-nilai positif itu. Segala suatu hal yang negatif itu biasanya membuat kita terbuai. Misalnya malas-malasan, itu kita pasti akan enjoy di dalam ranah malas-malasan kan? Tapi itu adalah fase yang tidak baik buat kalian. Masa remaja adalah masa bagaimana kalian untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menambah value dan nilai kalian. Ketika kalian sudah melewati satu fase, kalian tidak akan bisa kembali ke fase itu lagi. Jadi waktu itu sangat berharga dan tidak bisa diputar, tidak bisa ditukar dengan apapun. Nikmati setiap fase kalian, pilih fase kalian itu dengan baik dan bijaksana. Dan jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang merugi dan kecewa di kemudian hari karena salah langkah. Jelasnya Bu, untuk membentuk remaja yang berkarakter atau membentuk sebagai remaja yang memiliki mindset yang tangguh, itu pastilah Bu ya, banyak sekali hambatan-hambatan. Menurut Ibu, hambatan apa aja ya yang paling berpengaruh? Hambatan di era sekarang itu berbeda dengan hambatan di era kita. Di era saya remaja juga berbeda. Perubahan zaman itu tidak bisa kita cegah. Tidak menunggu 10 tahun, tidak menunggu 20 tahun. 1 tahun, 2 tahun kita bisa mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan itu tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan adalah kita persiapkan dan hadapi. Dan kita sebagai remaja, sebagai anak muda, is agent of change, adalah agen perubahan. Artinya pelaku. Pelaku perubahan itu adalah kita sendiri. Sehingga ketika kita menghadapi sebuah perubahan dunia, perubahan lingkungan, perubahan teknologi, kita harus siap untuk menghadapi itu. Dan untuk bekal
tipikal tantangan kalian di era sekarang itu sangat berat sekali. Beda dengan tantangan saya. Beda dengan tantangan saya ketika remaja, mungkin hanya sekedar belum ada tuh drama Korea. Belum ada tuh yang namanya sekarang Gojek, GoFood, apalagi Pay Later dan lain sebagainya, belum ada sekarang. Kita kalau mau beli apa-apa harus struggle dulu, harus berjuang dulu baru mendapatkan. Tapi sekarang kita dinina-bobokkan dengan kemudahan, apapun bisa kita akses, kita mudah, tapi secara tidak langsung untuk membentuk karakter kemalasan. Maka manfaatkan perubahan-perubahan ini dengan positif. Jangan sampai kalian malah terbawa arus perubahan, membuat kalian terikuti arus dan kalian tidak memiliki daya untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik. Jadi problematika yang paling penting yang harus kalian khawatirkan sekarang itu adalah diri kalian sendiri sebenarnya. Permasalahan yang perlu kalian catat, tantangan paling besar itu bukan pada diri orang lain. Remaja sekarang, anak sekarang, tantangannya ada pada diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Bagaimana kalian bisa mengkontrolling diri kalian, bagaimana kalian bisa mengkontrolling mana kebutuhan, mana kesenangan, mana keinginan, dan bagaimana kalian bisa mengkontrolling antara kesenangan dan juga menuju cita-cita. It's not easy for you, tidak mudah untuk kamu. Sehingga controlling itu sangat penting. Cara kalian untuk menghadapi sekarang, manfaatkan media perubahan ini sebagai bentuk penambahan value atau nilai diri kalian. Jangan sampai kalian menjadi objek perubahan, tapi jadilah kalian sebagai subjek perubahan, pelaku, bukan sebagai tujuan perubahan, tapi subjek pelaku perubahan. Seperti itu. Itu tadi termasuk hambatan dan sekaligus solusi ya Bu ya? Solusi. Termasuk solusi. Berarti dengan berjalannya teknologi sekarang yang lebih maju, kan sekarang ada Shopee ya, ada Gojek Bu ya, ada apalagi aplikasi-aplikasi yang membuat kita itu berada di zona nyaman. Jadi kita itu kurang untuk bergerak, malas lah Bu, ya begitu ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu solusi untuk menjadi remaja yang tangguh, yang berkarakter? Hambatan yang saya sebutkan itu hanyalah 1-2 dari sekian banyak hambatan yang kalian hadapi. Tantangan kalian sekarang itu musuh kalian tidak hanya pada manusia, tapi juga teknologi. Pasti. Ketika kalian tidak mampu menyaingi teknologi, maka kalian akan terpinggirkan oleh teknologi itu. Sehingga tugas kalian, jadikan diri kalian itu benar-benar, kalau tidak mampu menciptakan teknologi, jadilah pengguna teknologi yang menghasilkan banyak hal yang positif. Biar kalian tidak diputar balikkan dengan perubahan ini. Biar kalian tidak menjadi objek-objek perubahan itu, gitu loh. Tambah nilai-nilai positif kalian, tidak hanya akademik. Akademik penting, tapi soft skill is very important too. Sangat penting sekali. Soft skill and hard skill you must balance. Harus balance, ya. Kemampuan kalian, kalau kalian bisa peringkat 1 dalam akademik, maka soft skill kalian harus bisa juara 1 dong dalam soft skill kalian. Kalau kalian bisa akademik dalam nilai 5 besar, kalian harus memiliki kemampuan 1 saja soft skill minimal yang bisa kalian budayakan, yang bisa kalian tunjukkan. Nilai akademik not enough for today. Nilai akademik tidak cukup di era saat ini. Tapi your skill, soft skill, bagaimana kalian mampu berketerampilan memanfaatkan teknologi itu, memanfaatkan perubahan itu dengan karakter-karakter kreativitas kalian. Sekarang kalau di dunia kerja tidak hanya masalah IPK yang ditanya loh teman-teman. Ketika saya mewawancarai, misalnya ada yang melamar pekerjaan, yang saya tanyakan tidak hanya sekedar IPK kamu berapa, nilai kamu berapa, tapi pengalaman organisasi kamu sebagai apa. Kamu pernah juara apa saja? Bisa public speaking or no? It's very important. Sekarang, ya, so jangan menyepelekan nilai-nilai soft skill kalian. Kalau kalian mampu di dunia akademik, maka tunjang kemampuan soft skill kalian sebagai bekal kalian untuk bersaing di ranah masyarakat. Apalagi sekarang kalian ini hidup di ranah pondok pesantren, apalagi yang hidup di pondok pesantren, kalian masih belum menemukan titik kenyataan dunia yang very surprised for you gitu, yang sangat membuat kalian terkejut nanti. Oh, ternyata aku dulu di pondok nggak menemukan kayak gini loh. Ya. Ternyata di luar sana seperti ini. Dan itu tantangan kalian untuk menunjang itu
terus menerus. Saya yakin dunia pesantren semakin hari semakin terupdate lah dalam hal pengetahuan, dalam hal teknologi. Tergantung bagaimana sekarang kalian yang sudah diberikan ranah, wadah untuk memanfaatkan itu. Seperti itu. Jadi meskipun kita di dalam dunia pesantren Bu ya, kita tidak ada hambatan untuk menjadi remaja tangguh yang berkualitas. Oh, dunia pesantren is excited for me. Ya, saya sangat bersyukur menjadi salah satu orang yang hidup di pesantren. Dulu saya MTS-nya di Jombang, di pesantren salaf, di Dananyar, dilatih tentang bagaimana nilai-nilai salafiyah, nilai-nilai kebersamaan. Kemudian takdirullah saya SMA-nya di Manbaul Hikam tercinta, love for Manbaul Hikam ya. Dari Manbaul Hikam saya diajarkan banyak hal juga tentang kemandirian, tentang bagaimana kita harus menghargai skill kita. Dari Manbaul Hikam juga di pondok pesantren Manbaul Hikam ini saya juga diajari banyak hal bagaimana kita berkomunikasi dengan baik yang sehingga membuat itu bekal secara tidak sadar itu bekal saya ketika di universitas, memasuki organisasi, bersaing di organisasi, membentuk karakter di organisasi dan sampai hari ini. Tetap saya bersyukur dan kalian juga harus bersyukur menjadi anak pesantren karena anak pesantren itu yang kalian dapatkan tidak hanya nilai akademik tapi juga nilai tentang solidarity, toleransi, dan juga soft skill kalian benar-benar diasah di sini. Ibarat kata kalau di luar kita fokus pada akademik, tapi kalau di pondok pesantren tidak hanya akademik, agama, keterampilan, public speaking, itu semuanya diajarkan di pondok pesantren. Dan tentunya nilai-nilai yang paling penting sebagai controlling kehidupan kita yaitu nilai-nilai agama. Jadi Ibu Ulfi ini dulunya seorang santri ya Bu ya? Sampai sekarang saya masih santri dong. Dulu kan pas waktu aliyah, Ibu kan di Manbaul Hikam. Manbaul Hikam. Apa sih Bu yang menginspirasi Ibu sampai sekarang itu sukses banget gitu Bu? Amin, Allahumma amin. Semoga itu menjadi doa baik Amin. ya bagi saya. Pasti. Karena indikator kesuksesan setiap orang itu berbeda. Belum tentu yang menurut orang lain sukses, tapi menurut diri kita sukses. Karena setiap orang itu punya tujuan masing-masing. Tapi saya selalu berdoa, doa-doa baik dari teman-teman, dari anak-anak saya, dari lingkungan saya itu semoga menjadi doa terbaik juga buat saya untuk menggapai kesuksesan versi saya, gitu ya. Tapi so far saya sangat bersyukur. Di Manbaul Hikam juga saya juga sangat bersyukur menjadi salah satu santri di Manbaul Hikam yang awalnya dulu saya mungkin belajar banyak ya di Manbaul Hikam, mulai dari mana kita public speaking, mulai dari kita berbahasa, menata bahasa, dan bagaimana kita diajarkan menghargai nilai-nilai value kita, saya juga dapatkan itu di Manbaul Hikam gitu. Berarti pasti Bu di sini tuh banyak banget ya Bu ya pelajarannya. Jadi nggak harus dong kita membentuk remaja yang tangguh, membentuk remaja yang berkualitas dari luar saja. Jadi kita anak pesantren itu bisa banget luangan apa ya istilahnya itu Bersaing di luar. iya bersaing di luar. Anak pesantren itu excited for me gitu, sangat luar biasa lah. Kalian ibarat kata kalau di pesantren tuh dari sisi banyak hal kalian dapatkan, tergantung bagaimana kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu. Di pesantren tidak hanya formal yang kalian dapatkan, tapi nilai salafi, nilai-nilai salaf, nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai tentang pengetahuan public speaking, nilai-nilai soft skill itu kalian dapatkan semua di sini. Tergantung bagaimana kalian bisa peka terhadap kesempatan itu. Dan juga tentunya kesempatan itu jangan pernah dilewatkan lah. Kalau kalian sekarang berkesempatan untuk stay di pesantren, tinggal di pesantren, ambil semua kesempatan yang bisa kalian dapatkan di pesantren itu guna untuk mendapatkan value baik pada diri kalian. Karena kesempatan itu memang akan datang mungkin 2 kali, tapi itu akan berbeda dengan kesempatan pertama. Kesempatan kedua pun akan berbeda dengan kesempatan ketiga. Jadi kalau ketika kalian mendapatkan sebuah kesempatan, apapun itu untuk menambahkan value kalian, misalnya kalian dipilih untuk lomba, kalian diberikan kesempatan untuk menambah kemampuan skill kalian, jangan pernah dilewatkan itu. Karena itu adalah kesempatan yang menghampiri kalian. Nanti aja di kesempatan yang lain, mungkin kalian akan mendapatkan kesempatan, tapi kesempatan itu akan berbeda dengan kesempatan sebelumnya. Jadi intinya kita sebagai santri yang pertama not insecure, jangan pernah kalian merasa minder, karena santri itu sangat luar biasa. Tentunya banyak nilai positif yang diajarkan kepada kita, tapi kalau sampai santri merasa not enough, itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah kita dapatkan di pesantren sebenarnya.
bagaimana kita bisa memanfaatkan, mentransformasikan di lingkungan kita, bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita dapatkan di pesantren itu kepada lingkungan kita, itu juga sangat penting gitu loh. Jadi tidak harus banyak hal baru kita ajarkan, tapi ketika sedikit saja kita sudah mendapatkan nilai positif, kita boleh ajarkan itu, karena itu bisa menjadi pematik kita untuk mendapatkan hal-hal positif lainnya. Ada nggak Bu saran nih Bu untuk anak pesantren Bu? Soalnya biasanya anak pesantren itu minder Bu sama anak luar itu. Gimana Bu sarannya? Salahnya pesantren, anak pesantren atau santri itu udah pilihan loh menurut saya. Tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar di pondok pesantren. Pondok diajarkan tidak hanya nilai-nilai umum, tapi juga nilai-nilai agama. Pembentukan karakter pun sangat kuat di pesantren. Budaya di pesantren juga sangat kuat, sehingga output dari pesantren itu juga sangat luar biasa. Asalkan kalian paham dengan bagaimana dengan kesempatan yang ada di pesantren. Apakah kalian hanya melewatkan ketika kalian di pesantren itu tidur, banyak tidur, kemudian melewatkan banyak kesempatan, itu sangat sayang sekali. Jadi anak pesantren insecure itu not match lah bagi saya, karena banyak hal yang sudah kalian dapatkan. Insecure masalah apa coba? Masalah ilmu, saya kira di pesantren lebih-lebih loh ilmunya. Masalah keterampilan di pesantren lebih-lebih ilmunya. Masalah pakaian, Bu. Sekarang kalau kita masalah berpakaian di pesantren, modern, fashionable itu is very easy. Ya, tidak harus modern dan berpakaian secara fashionable itu kemudian harus membuka aurat kan? Sekarang banyak kok pakaian-pakaian menutup aurat yang sopan dan itu fashionable. Tergantung bagaimana kita mematch and matchkan saja gitu. Banyak hal lah yang harus kita syukuri di pesantren. Jadi gini Mbak ya Bu ya, untuk membentuk mindset remaja tangguh yang berkarakter itu kita harus keluar ya Bu ya dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu apa sih coba? Zona nyaman itu bagaimana kita itu tidak mau berubah, males untuk berjuang kembali. Misalnya kita di fase A, males untuk bergerak. Padahal ketika kita bergerak di zona yang lain, kalian akan menemukan banyak hal yang baru, tantangan yang baru, dan nilai-nilai yang baru. Tentunya ketika kalian dapat hal-hal baru itu menambah nilai kualitas kehidupan kalian. Selalu bergerak lah intinya. Iya. Jadi kita itu harus selalu semangat ya Bu pasti. Selalu semangat, jangan pernah patah semangat. Ya pasti Bu. Kemudian peka terhadap kesempatan. Kemudian jadi anak santri yang kita menjadi anak santri yang toleransinya baik, solidaritasnya baik, keilmuan baik, tidak hanya ilmu agama tapi juga ilmu umum, harus balance. Jadi ya Bu ya, sebenarnya anak santri itu kan kita nggak boleh minder ya Bu ya pastinya. Nggak boleh minder, nggak boleh insecure sama anak luar. Kita harus semangat dalam berkarakter, semangat dalam tujuan kita untuk masa depan. Jadi Bu, untuk membentuk itu kita nggak boleh leye-leye ya Bu pastinya. Pastinya kita nggak boleh leye-leye. Tapi biasanya anak santri itu leye-leye Bu, susah. Oh iya, termasuk sampean leye-leye. Boten. Boten ya. Oke. Boten. Boten. Saya karena Ibu sudah menjelaskan semuanya dengan sejelas-jelasnya sebagai kayak menampar saya gitu Bu. Sakit nggak kira-kira? Sakit banget Bu. Sakit ya. Jadi kita itu harus semangat. Kita itu nggak boleh minder sama anak luar Bu ya. Benar. Terus Bu, kalau kita nggak boleh minder, tapi kalau tetap minder gimana Bu? Ya gini, rasa minder, rasa insecure tuh kenapa sih? Karena kalian merasa tidak mampu kan? Pasti Bu. nggak Kenapa mampu. merasa minder dan merasa insecure tuh muncul? Karena kalian merasa tidak mampu lah. Caranya, bagaimana caranya kalian untuk mampu itu? Kalau kalian minder dengan anak luar, minder dengan anak-anak muda sekarang yang kreatif, ya bagaimana caranya agar kalian bisa kreatif dengan anak-anak muda yang di luar, tidak kalah dari itu. Imbangi itu. Pasti Gitu, ya. Berarti kita harus semangat untuk Semangat dong. membentuk karakter kita sendiri. Karena kan remaja itu susah Bu ya untuk diatur. Termasuk ya saya sendiri ya mungkin ya Bu. Iya, masih remaja kan ya? Alhamdulillah masih Bu, masih muda. Masih muda. Iya. Saya kira selisih cuma 2 tahun sama saya. Mungkin wajahnya Ibu selalu tampak muda Ibu. Gimana? Mana nggak ada duit. Terus Bu, gimana sih kesan dan pesan Ibu untuk anak pesantren tentunya untuk membentuk mindset yang tangguh, mindset yang berkarakter, yang baik, yang
apa ya Bu ya, yang bermanfaat untuk masa depan. Gimana Bu pesan kesannya? Jadi buat anak-anak santri, anak-anak remaja yang sekarang stay di pesantren, yang pertama, masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Itu sangat penting fase itu, dan tidak hanya fase remaja sih, setiap fase dalam kehidupan itu memiliki perannya masing-masing. Dan fase di masa remaja itu adalah fase pembentukan karakter. Agar karakter kalian itu bagus, karakter kalian itu memiliki nilai positif vibe, maka environment kalian, lingkungan kalian tuh harus juga menentukan. Harus kalian pilih. Jangan semuanya di lingkungan negatif kalian nikmati, di lingkungan yang tidak memiliki nilai value positif kalian nikmati juga. Tidak. Di masa remaja itu adalah masa benar-benar kalian harus memilah-milah lingkungan yang baik dan benar. Itu sangat penting. Bahkan tidak hanya untuk anak yang ada di luar, di pondok pesantren pun sama. Lingkungan penting. Benar, lingkungan tuh sangat menentukan ya. Walaupun pondok pesantren sudah menentukan sistemnya bagaimana membentuk lingkungan yang positif, tapi di dalam lingkungan pondok pesantren yang besar ini pasti ada lingkungan kecil di dalamnya. Kelompok-kelompok kecil di dalamnya. Jadi di lingkungan pondok pesantren kalian pun harus juga hati-hati dalam menentukan teman, kemudian kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Karena fase remaja itu adalah fase penting, fase pembentukan karakter dan pembentukan tujuan. Agar tujuan kalian itu terkontrol, maka kalian harus menentukan target-target tertentu. Apa yang sudah harus kalian capai di usia kalian 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Dan memiliki prinsip lah. Prinsip itu sangat penting. Kalau kalian sudah menanamkan prinsip apa saja dalam kehidupan kalian, insya Allah kehidupan kalian, karakter kalian akan muncul dengan sendirinya. Dan jadi anak remaja yang jangan terminah-bubukkan dengan teknologi. Gunakan teknologi sebagai media dalam meningkatkan value-value positif kalian. Not insecure, jangan insecure, tetap bersyukur dan jangan pernah melewatkan kesempatan yang ada pada diri kalian. Kesempatan pertama tidak akan sama dengan kesempatan kedua pun tidak akan sama dengan kesempatan ketiga. Saya kira itu sih. Jadi kita sebagai remaja itu pastinya harus bergerak, pastinya harus semangat ya Bu. Termasuk saya dan teman-teman itu harus semangat untuk membentuk mindset yang tangguh, untuk membentuk berkarakter. Jangan baperan, remaja jangan baperan ya. Baperan itu tidak hanya masalah percintaan loh ya. Ya. Jangan mudah tersinggung, disentak sedikit langsung nangis, nggak mau ikut organisasi. Kemudian ada masalah sedikit, kemudian nggak mau ketemu teman. Itu ada mental yang kecil. Ya, jadi bentuk mental yang kuat, mental yang ketika kalian di satu tempat itu terhempas apapun, kalian masih bisa stay dan counter. Meskipun susah harus dicoba ya Bu ya. Harus dicoba, jangan mudah menyerah, Pasti, jangan Bu. mudah untuk tersinggungan dan sebagainya. Itu sangat penting untuk karakter itu. Tapi biasanya memang remaja itu sangat labil Bu ya. Labilitas tapi bukan halangan dong. Iya, Labilitas tuh pasti kita, jangankan anak remaja, dewasa aja masih labil terkadang, hari ini bisa A, besok bisa B kok. Dan usia ketika dewasa pun masih sering mendapatkan kebingungan juga kok. Jadi kita sebagai remaja untuk apa ya Bu ya, untuk sukses di masa depan itu kita harus menerima semua kesempatan Bu ya. Jangan lewatin kesempatan. Jangan lewatkan kesempatan, jangan sampai kita menunda-nunda kesempatan. Kalau ada kesempatan ya diambil aja, ngapain ditolak Bu ya. Jadi gini teman-teman, sekian banyak penjabaran Bu Ulfi tadi yang dapat kita simpulkan. Sebagai remaja tangguh yang berkarakter, kita harus keluar dari zona nyaman tentunya. Kita nggak boleh bermalas-malasan. Dan tentunya setiap kesempatan, setiap event-event kesempatan itu harus kita ambil. Jangan dilewatkan ya Bu ya pastinya. Terus kita itu tidak boleh menolak apapun yang menjadi kesempatan kita. Dan jangan pernah insecure. Jangan pernah insecure sama orang lain, sama orang luar. Karena anak pesantren itu hebat. Hebat dalam pendidikannya, hebat dalam keagamaannya, keterampilannya, memiliki skill yang berbeda dari anak luar, tapi tentunya hebat. Terima kasih untuk Bu Ulfi untuk waktunya, dan terima kasih teman-teman yang sudah menantikan acara tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, ataupun share ya teman-teman.
Dan tayangan ini akan tayang di hari Ahad jam 4 sore. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.